Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai kelas ini dengan memberikan feedback untuk tugas papernya yang sudah dikumpulkan. Yang minggu lalu itu kelompoknya Nure sama Vivi ya? Ya, Bu. Nah, itu kelompok berapa? 7 ya? Iya, Miss, 7. Oke, sekarang kita akan berdiskusi membahas hasil kelompok 1. Kelompok 1 siapa nih? Devi sama Ara, Bu. Devi sama Ara. Oke, kita bahas ya. Sebentar, Ibu. saya share screen dulu. Aranya sudah ada, Devi? Belum, Bu. Belum datang ya? Belum. Yang udah lengkap siapa? Kelompok 2 udah lengkap belum? Nandanya belum ada ya? Belum ada. Kelompok 3? Kelompok 3 udah lengkap? Udah, Miss. Oke, siapa? Oswin sama Kodima. Oke, Oswin sama Kodima dulu ya. Dibahas nanti. Setelah ini kelompoknya Devi ya. Saya mau coba bahas. Kalau misalnya bisa semua, kalau enggak minimal 2 atau 3 kelompok. Ibu. Ya. Maaf, Bu. Jadi kan ini kan kemarin kan emang teman-teman udah kayak ngerjain sebisanya ya, Bu. Ya, jadi kita punya kendala di perhitungan P1 sama P2, Bu. Tapi Iya, rumusnya udah dapat. Rumusnya kan kata Ibu kemarin pakai Lemshow ya, Bu. Di beda 2 proporsi ya. Iya. Terus? Nah, kita tuh bingung dari P1, P2 dari penelitian sebelumnya tuh ngelihat dari mana. Gitu, definisi Bu. P1 itu apa, P2 itu Ya, apa? Oke, lupa, nanti Bu, saya gitu. jelasin. Iya. Oke, Dev. Buat semuanya ya, nanti berarti ya inputnya ya. Iya. Oke. Jadi semuanya tuh kayak masih pada bingung, Bu, gitu. Oke. Tapi ini saya kasih masukan secara umum dulu ya. Habis itu baru saya jelasin gimana cara ngitung sampel. Iya, Bu. Sebentar, saya nyari apa tadi? Oh, yes. Ntar laptop saya lobet. Pindahin ke kelas nih. Itu dapat Bu sisanya. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku personal hygiene eksternal saat menstruasi pada mahasiswi FKM tahun 2020. Oke, nah teman-teman saat kita membuat judul di jurnal sama judul deskripsi itu agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau di jurnal itu judulnya cenderung lebih lentur atau fleksibel untuk di otak-atik. Nah, kalau judul buat skripsi memang ada keterangan waktu. Kalau di jurnal itu nggak wajib kita masukin misalnya. Jadi ini kalau dihapus boleh, tapi kalau judul bisa di endingnya. Di ending baru kita kasih masukan nggak apa-apa juga. Sebentar saya mau geser. Ini kalau share screen tuh agak-agak repot ngegeser panel-panel. Nah, di sini. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan, Bu. Kelihatan ya, ini boleh dihapus ya. Kemudian
ketika kamu menggunakan desain studinya cross sectional, Oswin sama Kodima, ada Oswin, Win? Ada ya? Oke, nah itu kata-kata mempengaruhi sebaiknya dihindari ya. Jadi untuk desain studi cross sectional itu karena kita tidak bisa menilai mana yang menjadi sebab, mana yang menjadi akibat ya. Itu tidak dianjurkan untuk menggunakan kata mempengaruhi, tapi lebih tepatnya adalah berhubungan. Nah, istilah mempengaruhi ya diganti dengan ya. Jadi sama yang kelompok lain kalau masih pakai kata mempengaruhi boleh juga sekalian diganti nanti ya. Nah, kenapa? Karena ini biasanya kata-kata mempengaruhi ini digunakan untuk desain studi cohort atau desain studi eksperimental. Karena kita memberikan intervensi kepada subjeknya, misalnya kamu ada pelatihan atau penyuluhan kepada kelompok masyarakat tertentu. Nah, misalnya pengaruh penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan ibu rumah tangga terkait dengan imunisasi pada anak misalnya. Nah, itu bisa pakai kata pengaruh karena kita memberikan pengaruh kepada si responden dengan memberikan penyuluhan. Paham penggunaan kata? Paham ya? Jadi tolong diperbaiki. Oke, kemudian pendahuluan. Nah, ini tadi kan punya Devi sama punyanya punya Devi ya, sama siapa temennya Devi, Ara, udah dibikin 2 kolom ya tampilannya kanan kiri ya tadi. Nanti tolong dirubah jadi kayak gini aja, biasa aja. Karena biasanya saat kita submit ke jurnal itu tidak diminta format yang kanan kiri, tapi formatnya nanti polosan dulu kayak gini. Editor mereka yang akan membuat format sesuai dengan jurnal mereka. Oke, ini sudah pakai Mendeley ya. Nah, kalau dengan menggunakan Google Docs ini kalau ada typo dia akan merah. Kelembapan itu bukan pakai P tapi pakai B. Kelembaban. Nah, kayak gini. Terus 2006 ini di bawah 2010 nih. Bisa dicari yang lebih baru nggak, Oswin? Sama Kodima. Iya, Miss, nanti. Ya, ini kan teori doang ya. Perempuan seringkali mengabaikan kebersihan area genital. Nah, ini kan teori doang. Kayaknya banyak kok yang punya teori yang mirip seperti ini. Ya, Win ya. Sama siapa Kodima? Tolong diganti yang ini. Jangan gunakan yang tahun 2006. Ya, ganti sumber minimal tahun 2010 ya. Oke. Kemudian, nah kalau ejaan, tolong kalau koma pakainya kapital atau tidak. Tidak kapital. Itu ya. P perempuannya tidak kapital. Terusnya, kemudian dilakukan itu ditempel di Southern Ethiopia. Southern lebih baik gunakan bahasa Indonesia, terjemahkan. Berarti Ethiopia Selatan ya, Ethiopia Selatan. Pakai title case. Ini pengetahuan. Wijayanti berpendapat bahwa ini teori lagi nih, BPS. Nah, kayaknya terlalu panjang. Ya, terlalu panjang di pengantar mengenai teori menstruasinya. Ini boleh dibuang. Di paragraf pertama, boleh dipersingkat ya, sehingga tidak terlalu panjang pendahuluannya. Dipersingkat. Ada hapus 2 kalimat, minimal 2 kalimat hapus ya. Terus Wijaya berpendapat, karena ini juga ada teori kan. Terus BPS, pemakaian lain. Di sini
Ini mahasiswa sedangkan. Nah, kalau kayak gini-gini tuh dia, kalau kamu mau ngecek-ngecek typo, buka form kamu di Google Docs, maka typo-typo itu akan merah sendiri. Tuh, jadi enak. Mahasiswi nggak apa-apa. Cara, oh ini juga nggak apa-apa. Pamekasan nama kota tuh. Kalau salah ketik dia akan ini. Nih, jadi kalau mempengaruhi nggak apa-apa kalau pendapat orang nggak apa-apa, tapi kita pakainya hubungan. Nah, di sini tujuannya mana? Belum ada. Ya, belum ada tujuan, belum. Jadi kamu belum menyimpulkan juga nih, ya Oswin sama Kodimah. Belum ada rumusan masalah dan tujuan penelitian di paragraf akhir pendahuluan. Ini yang penting ya. Jadi pengantarnya jangan terlalu banyak. Di sini tolong ditambahkan terus metode kuantitatif di metode transaksional. Oke. Nah, mahasiswa aktif periode berapa? Di tahun ajaran berapa? Dituliskan tahunnya di sini. Di judul nggak usah dimasukin, tapi saat kita memasukkan populasi eligible itu masukkan tahun berapa ya. Tambahkan yang aktif di tahun ajaran kapan. Kenapa 22? Ini apa dari mana nih? Itu semalam saya coba hitung, Miss. Oke, ada yang punya rumusnya? Sebentar. Aplikasinya si itu Mendeley, Mendeley. Let me show, saya ada nih. Di HP, di laptop masing-masing ada? Ada, Miss. Sample size. Kelihatan nggak di sini? Nah, kayaknya saya harus share screen saya dulu. Screen. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Nah, yang dipakai yang mana? Ayo. One sample situation, two sample situation. Nah, ini hypothesis test for two population proportion. Nah, yang dipilih adalah two population proportion two-sided test ya. Kita pakainya yang 22.2b ya. 2.2b, two-sided test. Nah, di sini P1-nya adalah apa P1-nya? P1-nya adalah kamu saat mencari hasil penelitian ya, di bagian P1 itu adalah apa namanya di tabel 2x2. Saya mau kasih contoh tabel 2x2 dulu supaya gampang melihatnya. Sebentar, saya ngasih skripsi orang dulu gimana ya. Ada skripsinya Riri. Jadi saat kamu melihat hasil penelitian orang, ini boleh ngambilnya dari skripsi, boleh. Yang pertama kamu cari adalah dia punya apa namanya variabel yang sama dengan variabel kita. Variabel outcome-nya apa? Ini punyanya Kodimah sama Oswin variabel. Yang pertama pengetahuan, Miss. Ini ya? Pengetahuan, sikap, sama praktik iya. personal hygiene ya, pengetahuan, sikap, budaya. Sikap sama budaya. Cuma 3. Kayaknya akses informasi perlu deh. Pengetahuan, sikap. Iya, misalnya kemarin nyari apa namanya kuesionernya nggak ada. Oh gitu. Ya tinggal ditambahin aja. Terus informasi dari mana kamu pernah mengetahui informasi tentang kebersihan
atau hygiene genitalia. Terus kalau menurut saya ya, kalau misalnya dia remaja putri, mahasiswa, ada faktor reinforcing yang lebih dominan itu dari dukungan teman. Ya, karena kan teman diskusi itu kayaknya penting nih di sini, potensial. Karena kalau remaja tuh lebih dekat ke teman daripada sama orang tuanya kan. Teman sama budaya sih boleh juga, tapi kalau menurut saya keduanya diambil. Kalau kamu keberatan kebanyakan budayanya nggak usah diambil, tapi lebih lihat dukungan temennya. Jadi pengaruh lingkungan pergaulan ya, lebih ke sana yang dinilai. Terus akses informasi. Kalau sarana prasarana kayaknya akan dominan karena cuman anak FKM doang kan. Informasi yang bisa. Tapi kalau akses informasi dia dominan nggak ya? Ada enabling yang lain nggak? Ada enabling yang lain nggak? Oke. Gimana? Dapatnya itu doang. Itu doang. Tadi ini tambahin ya. Tambahin satu lagi tentang dukungan teman, karena menurut saya itu penting ya. Kemudian 3 pengetahuan sikap. Ini kuesionernya. Nah, berarti kan di sini praktiknya kamu kategorikan menjadi apa? Ya atau tidak? Ini kan banyak nih, ada 10 poin. Nanti seperti apa? Perilakunya baik sama tidak baik ya? Iya, Miss. Baik sama kurang baik. Maka nanti kamu cari yang kategorinya juga sama, baik dan kurang baik. Jadi misalnya kayak gini. Kayak gini, ya. Kamu bikin kamu cari orang yang punya studi. Di sini ada misalnya pengetahuan ya. Pengetahuan. Di sini ada perilaku hygiene. Gimana sih? Gini ya. Nah, perilaku hygiene di sini yang tidak baik. Di sini yang baik. Ini pengetahuannya kurang. Ini baik. Nah, yang pertama kamu cari adalah yang punya studi antara dua hubungan ini dan dia p-value-nya kurang dari 0,05. Jadi hasil penelitian orangnya harus signifikan dulu. Yang pertama ini. Dan yang kedua, desain studinya sama dengan desain studi kamu. Kalau kamu pakai cross-sectional, maka harus juga studi yang kamu cari adalah cross-sectional juga yang dijadikan referensi. Ini buat semuanya ya. Terus yang kedua adalah ketika kita mencari P1, P2. P1 itu yang ini teman-teman. Ini P1. Ya. P1 itu ini. Jadi yang pengetahuannya kurang dan dia tidak baik. Di sini kan nanti biasanya akan muncul. Nah. Biasanya akan muncul dia satuannya N sama persentase, ya kan? Di sini N misalnya 20 misalnya. 20 sampel, persentasenya misalnya dari 50, 20 per 50 berapa tuh? 20 per 100 deh, misalnya di sini 20% misalnya ya, 20%. Nah, N sama persentase, berarti kita ambil yang mana? Kita ambil yang persentasenya, 20%, kemudian dijadikan desimal menjadi 0,2. Gitu, berarti ini P1. P1 0,2, P2-nya di mana? Kalau P1 untuk cross-sectional adalah yang terpajan, ya, yang terpajan, yang berisiko, dan dia outcome. Outcome-nya berperilaku tidak baik. Karena kita mau lihat kurangnya perilaku hygiene gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, P2 adalah yang terpajan. Sebentar, saya takut lupa. Wait, saya cek dulu. Nah, yang kedua adalah yang tidak terpajan, ya, yang tidak terpajan berarti di sini posisinya P2.
Ya, di sini N, di sini persentase juga. Ini P2 nih. Yang tidak terpajan, artinya dia perilakunya baik, tapi dia outcome. Yang dia pengetahuannya baik, tapi dia outcome. Juga dia perilakunya tidak baik. Jadi di sini P1. Ini saya hapus ya. Di sini P1. Nih, ini P1. Ini P2. Ya. Jadi P2-nya misalnya kalau di sini 30%, maka P2-nya adalah 0,3. Jadi kalau yang pertama kuncinya kamu lihat dia variabelnya sama, desain studinya sama desain studi kamu, kemudian antara dua variabel itu berhubungan, kemudian yang kamu lihat P1-nya di sini adalah yang pengetahuannya kurang dan perilaku tidak baik, kemudian yang pengetahuannya baik dan perilakunya juga tidak baik P2-nya. Nah, ini di bagian sampel. Nah, misalnya P1. P1 tadi berapa? 0,2. 0,2. Ini contoh ya tadi. Nah, P1-nya adalah 0,2, P2-nya adalah 0,3. Nah, kita dapat 392 sampel. Karena proporsinya kecil. Jadi teman-teman, kuncinya semakin kecil proporsi mereka yang terpajan dan mereka outcome, dan yang tidak terpajan dan outcome, kita harus mencari sampel yang lebih besar. Jadi misalnya nih, kalau misalnya P1-nya 0,5, lihat N-nya lebih kecil kan? Ya kan? Artinya kita mencari sampelnya sedikit. Nah, untuk power test, ya, itu dulu Bunda lagi ngajar ya. Kakak situ dulu. Bukan, kakak ada tante-tante, kakak mahasiswa di sini. Nih, kakak mau lihat. Lagi belajar, nggak boleh digangguin. Tuh. Tuh lihat tuh. Kan ada orangnya kan mainnya kan. Nah, situ dulu ya. Oke. Nah, N-nya 124. Kemudian kalau misalnya P2-nya kita naikin, tapi kita nggak boleh rubah-rubah ya teman-teman, harus sesuai sama hasil studi orang. P2-nya, nah P2-nya lebih kecil, misalnya P2-nya 0,2, maka N-nya dia pasti kecil. Gitu. Kemudian kunci untuk uji beda dua proporsi, N di sini hanya untuk satu proporsi kelompok yang terpajan atau yang tidak terpajan saja. Maka teman-teman ketika mendapatkan N, misalnya, oh N-nya 5,52, nah dari 52 itu, tadi mana ya? Nah, dari misalnya kamu dapat pengetahuan, dari variabel pengetahuan N sama dengan 52, maka kamu harus mengalihkan 2. Jadi N dikali 2 sama dengan 52 dikali 2 sama dengan 104. Ini menjadi jumlah sampel minimal. Jelas nggak? Nah, ini jadi jumlah sampel minimal. 104 sampel gitu teman-teman. Ini baru dari variabel pengetahuan doang. Maka kamu harus cari juga yang variabelnya dukungan teman atau pengaruh teman. Misalnya dapat N di sini 60 misalnya ya. Misalnya dapat N 60 dari rumus sampelnya P1 P2-nya. Terus 60 N dikali 2 berarti 120 ya. 120 sampel. Kemudian ada lagi variabel apa tuh? Minimal 3 aja kamu cari. Variabel apa satu lagi? Sikap misalnya. Nah, sikap misalnya N-nya dapatnya 40 misal ya. Maka N dikali 2 sama dengan 80. Nah, ini adalah jumlah sampel minimal. Ketika kamu bandingkan 3 variabel ini, mana yang harus diambil? Yang diambil adalah yang paling besar. Berarti 120. Paham? Yang diambil adalah yang paling besar, tapi tidak dibolehkan kamu mencari hanya satu variabel aja. Harus minimal 3 paling enggak, supaya ada pembanding dari 3 variabel ini mana yang N-nya paling besar yang dihasilkan oleh rumus tersebut.
Jadi kita ambilnya yang terbesar, kemudian sebenarnya gini, selama kamu bisa memastikan bahwa jumlah sampel yang 120 minimal ini akan terpenuhi, ya, maka kamu tidak wajib nih saya katakan, tidak wajib menambahkan 10% lagi. Ya, penambahan 10% dari jumlah sampel hanya untuk meminimalisir adanya jawaban yang kurang lengkap atau ternyata jumlah sampel yang ditargetkan tidak bersedia untuk menjadi responden. Jadi yang wajib justru dikali 2-nya ini, ya, N kali 2-nya ini yang wajib, teman-teman. Paham? Jadi kalau 120 misalnya ditambah 10% lagi itu kan jadinya 120 ditambah 12 kan? 32. Ya, jadi 132. Wah, tambah banyak dong, Miss, gitu. Jadi saya tidak mewajibkan ini penambahan 10%, tapi justru saya minta wajib dikali 2 jumlah sampelnya. Karena konsepnya beda 2 proporsi itu adalah N yang dijadikan N representatif di sini untuk satu kelompok aja. Kelompok yang terpajan saja. Maka kita harus cari kelompok yang tidak terpajan. Kelompok yang outcome saja, teman-teman. Maaf. Nih, kan kalau dari konsep yang tadi itu, whiteboard yang tadi ya. Nah, ini nih. Nah, N yang didapat nanti ya, N yang didapat di sini adalah baru pada kelompok yang outcome. Maka kita harus cari pada kelompok yang tidak outcome. Ya, kalau di sini 50, di sini juga harus 50 supaya proporsinya sama. Maka 50 ditambah 50 jadi 100. Paham konsep kenapa mesti dikali 2 begitu, ya? Karena kita ambil P1, P2 hanya pada kelompok mereka yang tidak outcome saja. Sampai sini paham nggak? Kalau saya kasih contoh, misalnya nih dari skripsinya mahasiswa saya yang kemarin, ini dia ada beberapa variabel, tapi yang tentang imunisasi ya. Misalnya ini. Nah, hubungan dukungan keluarga, ya, dukungan keluarga sama status imunisasi. Nah, ini, sebentar. Sorry, kita editing dulu. Ya, kok kebalik ke situ. Coba, Oswin sama Kodima, kalau misalnya yang ini menurut kamu kelewatan. Ibu, screen-nya belum keganti ya, Bu? Belum keganti, Miss. Oh, belum keganti. Oh, belum keganti. Sorry. Ini udah keganti belum? Udah, Miss. Udah? Udah di saya, Miss. Oke, bentar. Ini apa sih tujuan? Terus mana ya? Banyak sekali dia teorinya. Nah, ini distribusi, ini pembahasan, ini hasil. Nah, misalnya ini, bukan yang ini, yang berhubungan. Nah, yang berhubungan, misalnya ini, hubungan dukungan keluarga ya. Nah, hubungan dukungan keluarga, di sini kan ada dukungan keluarga sama status imunisasi. P1 adalah yang ini, teman-teman. Kan ini 46%. Jangan lihat N-nya ya, tapi persentasenya. P1 46%, 46% benar, maka P1-nya adalah 0,46. Oke? 0,46. Ini P1. P2-nya yang di bawahnya. Yang status imunisasi lengkap padahal keluarga mendukung. Ini ada 25,2. Maka P2-nya adalah 0,252. 0,252. Jangan dibulatkan ya, jangan dibulatkan. Jadikan desimal apa adanya sesuai dengan persentase yang dari hasil penelitian referensi kamu itu, gitu. Sampai sini jelas? Jelas ya? Jadi harus bisa baca tabel. Oke, itu terusnya tadi saya mau memberikan masukan tentang kuesioner. Ini kuesionernya berarti adopsi ya, Kodimah sama Oswin? Iya, Miss. Nah, kalau perilaku, Dari teman-teman, nih, saya bukan orang promosi kesehatan, tapi
paling tidak sedikit banyaknya paham. Oh, kok merah sih? Cara andunya gimana? Saya mau draw. Nah, ini teman-teman, kalau perilaku itu nggak boleh kata-kata akan. Ya, akan itu dia belum melakukan. Ya, itu masih niat kalau akan. Kalau perilaku tuh saya selalu. Ya, atau misalnya kamu mau di sini ada perbedaan pendapat, jadi ada yang pakai frekuensi, ya. Jadi kalau misalnya jawabannya ya tidak, oke, oh Devi ke toilet. Kalau jawabannya tidak, maka misalnya kayak gini, saya selalu mencuci pembalut saat pembalut sudah digunakan, ya dan tidak. Tapi juga bisa opsinya kamu bikin ada 3 nih, misalnya ada 4. Insert mana ya? Insert column to the left. Oke, misalnya di sini saya mencuci pembalut saat sudah digunakan. Ini baru pertanyaan pertama ya. Tidak pernah. Ya. Kemudian kadang-kadang. Kok ada yang berdengung ya? Oswin boleh di-mute dulu, Win. Berdengung, Win. Kemudian di sini sering. Ya, dan ini selalu. Ini boleh, teman-teman. Kita bisa melihat frekuensinya, ya. Jadi yang tidak pernah, ini kan perilakunya ada 10 ya. Saya membersihkan alat kelamin, tidak pernah, kadang-kadang, sering, dan selalu. Saya mengganti pakaian dalam, tidak pernah, kadang-kadang, sering, selalu. Saya mengganti pembalut, tidak pernah, kadang-kadang, sering, selalu. Saya segera mengganti. Nah, saya memakai celana dalam, pembalut digunakan bersih. Saya sering menggunakan pembalut yang saya gunakan. Gitu. Saya sering menggunakan parfum pembersih. Saya mencuci pembalut. Nah, ini kan plastik itu kayak gini nulisnya. Mencuci pembalut, oke, menggunakan tisu. Bedanya apa nih? Saya mencuci pembalut saat pembalut sudah digunakan sama yang ini apa, Win? Sama Kodimah? Kayaknya ada timpang ya, ada timpang. Nomor 1, nomor 9 itu timpang. Saya sering menggunakan tisu atau handuk bersih gitu, pakai ya. Pakai atau handuk bersih. Saya menggunakan, nggak usah pakai sering. Saya menggunakan tisu atau handuk bersih. Menurut saya yang nomor 1 ini timpang sama yang nomor 9 karena ada mencuci juga nih. Ya nanti didiskusiin lagi. Kalau misalnya nomor 1 poin 1 dibuang juga nggak apa-apa. Nah ini kecenderungannya kalau saya lebih bagus kamu pakai ini, tidak pernah, kadang-kadang, sering, sama selalu. Jadi nanti kamu skor ya, nanti perhitungan selanjutnya nanti kita diskusikan lagi. Terus yang pengetahuan, mendingan yang pertama ini ada definisi lalu dia nulis di sini pilihannya benar sama salah. Misalnya gini, organ reproduksi adalah gitu ya, saya kasih komentar aja. Ya, misalnya organ reproduksi adalah Nah, jawabannya benar atau salah. Kalau jawab tahu apa tidak doang kan benar atau salah. Itu. Kalau tahu atau tidak doang kan dia cuma jawab tahu atau tidak doang. Kelamin bagian dalam tentang itu dari atas. Oke, ada 10 pertanyaan, 10 sikap.
Nah, kalau sikap biasanya pakai skala Likert juga. Ya, di sini ntar saya kan di rumah ya. Gunakan skala Likert. Setuju yang SS, S, TS sama STS. Sangat tidak setuju. Jadi jangan pilihan jawabannya jangan cuma ya tidak tapi setuju sama sangat tidak setuju. Nah, pengukuran teman-teman pengukuran outcome posisi kuesionernya nanti diatur ya. Budaya personal hygiene. Oke. Ini bisa, cuman saya nggak tahu nih indikatornya kayak gimana. Tapi nggak apa-apa karena tidak ada standarnya ya. Tidak ada standarnya. Itu aja dulu masukan dari saya. Oswin sama Kodima, ada pertanyaan? Atau yang lain boleh bertanya, silakan. Berarti nanti untuk kuesioner nanti diuji lagi nih berarti kalau dirubah-rubah itu. Kalau yang sikap sama perilaku mah enggak dong, karena kan berbeda. Tapi kalau pengetahuan tadi, kalau kamu mau yang kayak gitu juga nggak apa-apa, karena yang di bawah-bawahnya sudah cukup. Nggak usah uji validitas reliabilitas nggak apa-apa. Ya, tapi ditambahin tentang dukungan teman, ya, pengaruh lingkungan teman. Ada pertanyaan lagi nggak, Kodima? Kalau udah saya ke kelompok Ya, Miss, satu tadi nih. kan mau tanya, Miss. Ternyata kan tadi yang paling aku udah hitung lagi tuh yang paling besar itu yang dari sikap ya, Miss. Itu gede banget, Miss, N-nya, Miss. Berapa? Sampai 286. 286 itu apa namanya? Udah dikali 2 belum? Belum. Belum. Boleh powernya kamu kurangin. Nih, di sini coba lihat. Misalnya ini 0,3 nih. Kan dapat gede ya, 392. Kelihatan nggak di layar? Nah, di sini signifikan level alfanya 5. Ya, 0,05. Ini alfa maksudnya. Nah, ini jangan dirubah-rubah. Nah, power of test-nya boleh kamu kurangin. Misalnya kamu mau pakai 85%. Nah, loh. Sorry. Tadi misalnya 0,3, ini 0,2. Nah, ini kan besar. Terus, nah powernya kamu kurangin jadi 80% misalnya. Dia lebih kecil, jadi 294. Gitu. Coba powernya dikurangin jadi 80, dapatnya berapa, Kodima? 174. 174 itu baru? Belum dikali 2. Belum dikali 2, berarti 350-an ya sampelnya ya? Iya. Banyak juga ya? Iya, Miss. Kalau perempuan. Kalau misalnya dari survei yang lain berarti gini, yang sikap itu ya penelitiannya dia berhubungan nggak? Oh iya, bentar dulu Miss, aku lihat. Lihat dulu, karena biasanya kalau kita ambil dari hasil studi orang yang p-value-nya nggak bagus ya, berhubungan nggak dia? Iya, p-value-nya 1, Miss. Ya nggak boleh ya. Okay, Miss, ya. Berarti yang tadi kuncinya yang pertama itu kamu cari variabelnya sama variabel kamu, sama-sama kategorinya sama ya. Kalau dia 2 kategori, kalau kita mau bikin 2 kategori maka carinya 2 kategori juga. Yang kedua adalah desain studinya sama desain studi kita. Terus hasil uji statistiknya dia p-value-nya harus signifikan di bawah 0,05. Baru P1, P2-nya baru bisa kita ambil. Paham ya? Iya, paham. Oke, Miss. ada pertanyaan lain buat kelompok yang lain mungkin? Kalau nggak ada, saya bahas 10 menitan nih buat kelompoknya Devi sama Tiara. Miss, jadi powernya itu boleh diubah-ubah ya, Miss? Power boleh diubah, tapi power itu kan kekuatan studi ya, teman-teman. Jadi kalau standar power adalah 90%. Selama jumlah sampel kamu itu masih mencukupi,
misalnya N-nya dapatnya 100, kamu kali 2 kan 200. Nyari 200 mahasiswa FKM kan masih cukup kan? Karena satu angkatan aja 100 lebih kan? Itu masih memungkinkan. Tapi saya minta tolong power dikurangi ketika kamu dapat N-nya terlalu besar sampai tadi 200-an kalau dikali jadi 400 gitu. Ya, powernya standarnya 90. Tapi kalau misalnya N-nya terlalu besar, powernya di bawah 80. Tapi sebelum kamu ganti power, kamu lihat dulu yang kamu jadikan referensi P1, P2 itu benar nggak dia p-value-nya signifikan. Gitu ya. Desain studinya sama nggak sama desain studi kamu, karena itu mempengaruhi. Gitu ya. Apa namanya? Sore, oke? Sampai sini ada pertanyaan? Miss. Miss mau tanya. Iya, Dev. Iya, jadi kalau misalnya kita nyari P1, P2 itu untuk gambaran sampel doang ya, Miss, berarti? Gambaran sampel kita berapa nanti kalau kita penelitian gitu ya, Miss? P1, P2, iya, jumlah sampel kita. Oh, jadi kayak buat gambaran kita ya, Miss? Itu rujukan. Jadi setiap itu harus nyari P1, P2 juga gitu? Setiap variabel harus dicari P1, P2-nya. Gitu. Kita punya berapa variabel nih? Kita punya 5 variabel independen misalnya. Maka kelima-limanya harus kita cari P1, P2-nya. Gitu. Kalau misalnya sulit mencari semua variabel, minimal 3-nya, 3 dari 5 gitu. Kalau kamu punya 6 variabel, minimal 4 dari 6 gitu. Jadi lebih dari setengah jumlah variabel kamu sudah kamu cari P1, P2-nya, itu bagus. Gitu ya. Jadi nyarinya yang cuma 1 atau 2 variabel aja. Itu ya, Dev. Iya, Bu. Ada lagi yang mau ditanya? Ini saya bahasin dulu ya. Miss, Ya. kalau misalkan tabelnya tuh 3x3 gitu gimana, Miss? Itu Kamu boleh nggak pakai itu? kamu analisisnya mau 3x3 nggak? Enggak, Ya berarti nggak bisa kita ambil. enggak sih. Oh, jadi cari lagi Iya, gitu, Miss? iya, cari lagi yang kategorinya sama studi kita. Kamu Tapi mau biasa kan ini variabelnya kan stres gitu, Miss, tingkat stres. Nah, biasanya itu di jurnal itu ada kayak tidak, sedang, berat gitu, Miss. Nah, yang saya tanya nanti di penelitian kamu mau membagi kategori stresnya menjadi 3 atau menjadi 2? Kalau menjadi 2, maka cari sumber literatur jurnalnya juga yang kategori stresnya itu 2, nggak boleh 3. Gitu, Anissa. Harus sama studi kita, ya. Oh iya, Karena Miss. kan Kasih, distribusi Miss. sampelnya beda. Oke, sama-sama. Ada lagi kah? Miss, maaf. Lintang. Kalau aku sama kayak Anissa, tapi kan sesuai dari jadi tuh kuesionernya udah terstandar gitu, ada stres ringan, stres sedang, sama stres tinggi. Aku juga mau pakai yang kayak gitu kan. Itu gimana cara ngelihat P-nya? Ngelihat P Misalkan dari mau ngelihat yang paling berisiko itu yang mana? Jadi tuh tabelnya 3x2. Iya, saya paham. Kalau kamu nanti bikinnya 3x2 juga, ya. Nah, misalnya kamu bikinnya 3x2, maka nanti, ini contoh ya tadi udah, ternyata gini kan, berarti stresnya itu sebagai outcome ya? Ya, stresnya outcome, di sini berarti ada 3, di sini ada berat, gitu ya? Di sini ada sedang, berat. Loh, kok ringannya di sebelah kiri? Dari skripsi orang kayak gitu. Ringan dulu, sedang, baru tinggi sih. Di sini ringan, di sini sedang, di sini tinggi. Dia salah tuh bikin tabelnya ya. Outcome di sebelah sini. Nanti kamu baca P-nya susah. Baca P-value-nya sama OR-nya salah nanti. Variabel independennya apa? IPK. IPK. IPK bikin. Enggak. Yang mempengaruhi IPK. Iya. Jadi yang dependen mana, independen mana? Dia kayaknya kebalik deh, Miss.
Kamu kalau mau nyari skripsi orang, carinya dari kampus yang bagus ya. Misalnya nyarinya dari UI, dari UNER, dari Ini dari Undip. Unhas. Kurang-kurang kalau Unhas. Terus USU lumayan, Andalas gitu. Kamu nyari kampusnya yang bagus-bagus, jangan yang nggak jelas kampusnya. Karena beda standar kualitas skripsinya dia. Jadi yang jadi variabel dependen apa, Lintang? Dependennya ini, Miss. Dependennya stres mahasiswa. Salah berarti dia. Nyadar. Jangan dipakai deh kalau gitu. Ntar nyari lagi, Miss. Ya enggak, maksudnya yang mempengaruhi itu stresnya apa IPK? IPK mempengaruhi stres, apa stres mempengaruhi IPK? Stres mempengaruhi IPK. Ya. Nah, berarti independennya itu IPK. Ya, Lintang. Jadi konsep kerangka konsepnya harus kuat dulu. Stres mempengaruhi IPK, gitu kan? Nah, stres berhubungan dengan Nih. Maaf, IPK mempengaruhi stres. Benar dong tadi yang saya bikin. Kayak gini dong. Nah, yang harusnya dibikin, Nah, harusnya dibikin di sini ini IPK. Ini IPK ya. Ini IPK nih. Ini stres. Nah, stres ini berat, sedang, ringan. Saat membuat tabel 2x2, kalau mau lihat OR atau risiko, itu kamu mesti memposisikan yang berisiko ada di paling sebelah kiri. Kalau variabel outcome-nya ada di sebelah kiri dan variabel independennya IPK itu adanya di sebelah atas. IPK rendah sama tinggi gitu maksudnya. Bintang. Nah, posisinya begini. Ya, posisinya begini. Jadi tetap P1-nya di sini, P2-nya di sini. Nah, yang IPK-nya rendah dan dia stres berat, dan IPK-nya tinggi dan dia stres berat. Jelas? Iya. Kalau outcome-nya 3 kategori, P1, P2 tidak dipengaruhi. Tapi kalau variabel independennya yang 3 kategori, maka misalnya di sini IPK-nya ada 3, jadi tabelnya 3 kali 3 nih, ada 9. Misalnya ya, di sini rendah, kemudian di sini sedang, di sini tinggi. Gitu misalnya. Oke, maka P2-nya adalah di sini yang kamu ambil. Oke? Karena asumsinya adalah yang P1 itu yang berisiko dan dia terpajan dan dia outcome, ya. Kemudian yang P2-nya adalah yang tidak terpajan dan dia juga outcome. Paham? Iya, Miss. Kalau misalnya tadi dia cuman ada 2 kategori, rendah sama tinggi, maka P1, P2-nya tetap di sini. Jadi nggak kepengaruh. Nah, kalau dia memposisikan ringan di sini, berat di sini gitu ya, kebalik ya. Maka P1, P2-nya yang ada di sini. Maka saya bilang jangan pernah menghafal posisi tabel. Tapi kamu harus paham. Jadi P1 adalah dia yang terpajan faktor risiko dan dia outcome, ya, dia sakit atau dia tergantung variabel dependennya apa. Ya, dia stres dan kemudian dia yang tidak terpajan dan tapi dia juga stres. Gitu. Jelas? Ini P1, P2 dari definisi rumus Demeshow uji beda 2 proporsi. Itu, Lintang.
Kalau tadi nggak jelas skripsinya, tolong cari sumbernya yang baru ya. Iya. Ada pertanyaan lagi nggak? Tentang rumus sampling sama ngitung P1, P2. Ini kepake sampai nanti kamu skripsi ya. Kalau kamu ujinya hubungan, ya. Kalau kamu ada uji hipotesis, dilarang pakai rumus Lovin. Coba ditanamkan dari sekarang. Ini nggak boleh rumus Lovin untuk uji hipotesis. Siapapun pembimbing kamu, ya, Oswin, Wulan, Hana, Maulida, Afifi, Gina, dan kawan-kawan, Hara, Nanda, ya, nggak boleh pakai Slovin kalau kita uji hipotesis. Hipotesis apa? Ada analisis bivariatnya. Kecuali penelitian itu belum pernah ada yang melakukan uji hubungan. Kamu mau studi tentang COVID, tapi COVID juga sekarang udah banyak kok yang spesifik dia mencari dua hubungan, ya. Kecuali studi baru yang jarang, baru boleh kamu pakai Slovin. Kalau misalnya uji hipotesis yang banyak contohnya, harus pakai uji beda dua proporsi. Pakai Lesch-Howe. Yang mudah ini ya, dua proporsi. Kalau ujinya adalah bivariat, pakai kategori, maka dua proporsi. Tapi kalau misalnya kamu uji T, maka uji beda dua min. Ya, uji beda 2 min. Beda lagi. Kalau buat uji T, rumus samplingnya beda lagi. Jelas? Ada pertanyaan? Miss, Mm-mm. kalau misalkan ini tingkat stres dengan hubungan tingkat stres dengan dismenor primer. Dismenor, stresnya berarti jadi variabel independen. Ada 4 gitu, Miss. Tidak, ringan, sedang, berat. Kamu mau baginya apa? Mau bagi menjadi 4 juga nggak sesuai contoh itu? Kalau ngeliat di kuesioner yang dilihat itu, ada skalanya gitu, Miss. 0, 1, 2, 3. Jadi kayak 4. Gini, ya. Kalau kamu semakin banyak kategori dari setiap variabel, ya, kan biasanya cuma 2. Kalau kamu semakin banyak kategori, maka jumlah sampel kamu harus lebih banyak. Gitu. Oke, kenapa? Karena coba kamu bayangin, kamu punya 3 kategori nih, tabelnya 3 kali 3 nih ada 9, tapi sampel kamu cuma ada, misalnya ya, sampel kamu cuma ada 100. 100 dibagi 9 berapa? 10. 15, ya enggak? Iya, Miss. 15 misalnya. Ini udah berapa nih? Ini 10, ini 10, ini 10, ini 10, ini 10, ini 10. Ini 100. Ya enggak? Oh, Sampel iya. kamu mewakili enggak? Kira-kira p-value-nya bagaimana? Berhubungan enggak? Enggak bakalan. Nah, karena N-nya terlalu sedikit. Jadi, kalau bikin kategori dalam suatu studi, jangan terlalu banyak. Yang ideal itu 2 kali 2. Kalau kamu cuman sanggup nyari sampel 100-200, ya pakainya 2 kali 2. Ya, kalau misalnya mentok mau pakai level pendidikan misalnya 3 kali 2, enggak masalah, outcome-nya 2 aja. Ya, ini yang enggak, misalnya ini enggak usah nih. 3 kali 2 cuma 6, ada 6 ya. Ada 6 kolom di sini. Masih cukup kalau sampelnya 200-an. Kalau sampelnya cuma 100-an, nggak usah muluk-muluk, pakainya yang 2 kali 2 saja. Kalau hasil studinya mau bagus. Gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya kamu sampelnya sedikit, kemudian tabelnya banyak, ya. Isi tabelnya sampai kolomnya sampai ada 6 atau ada 9, terus ujinya tidak berhubungan. Jangan heran. Kenapa? Karena setiap kolom tidak representatif jumlahnya. Gitu, paham? Paham, Miss. Oke. Berarti nanti kuesionernya diganti Kuesionernya tidak perlu diganti. Tinggal kamu mengganti kategorinya saja. Kan bisa digabungin. Yang 0 sama 1 jadi 1. Yang 2 sama 3 jadi 1. Bisa kan? Oh. Bisa. Bisa.
Jadi jangan terlalu Oke, Miss. kaku berpatokan sama contoh orang ya. Iya, Miss. Makasih, Miss. Ada lagi? Sudah, saya mau bahas punya Devi nih. Dengan udah ganti belum layarnya? Belum ya? Belum, Miss. Nah, ini dengan tidak kapital ya. Kata sambung tidak kapital ya. Jadi ini saya koreksi dari segi tulisan sama esensi. Ini di sini nggak usah secara spesifik ya. Tidak usah secara spesifik. Tidak perlu. Terus tahunnya juga tadi sama kayak yang saya bilang ya, bisa dihapus. Nah, jangan lupa masukkan kriteria inklusi dan eksklusinya tadi yang punyanya si Oswin belum ada tuh. Ini juga terlalu panjang. Ya, siapa namanya? Devi. Paragraf 1 terlalu panjang. Untuk teori, definisi-definisi 1 kalimat, 2 kalimat aja ya. Jangan terlalu panjang. Kok di situ sih? Ya, teori jangan terlalu panjang. Kemudian faktor-faktor. Oke. Anovulasi. Oke. Apa? Enggak apa-apain. Ngajar. Iya. Tadi main aja. Terus kayak di TV. Iya. Jadi pendahuluannya kepanjangan deh. 1,5 halaman aja Iya, ya. Bu. Ya, 1,5 halaman aja. Jadi kalau menurut para ahli ini nggak usah terlalu banyak lah, ini dibuang juga nggak apa-apa. Kalau mau kamu masukin, nanti kait-kaitinnya sama di pembahasan aja. Ya, jadi dimasukin di pembahasan. Ini boleh dibuang nih. Nah, ini baru data nggak apa-apa. Ya, persentase Provinsi DKI. Yang kesehatan. Nah, ini referensinya belum pakai Mendeley ya. Ini masih ada yang Harvard. Gunakan sistem Vancouver ya. Iya, Bu. Terus jangan, ya pokoknya saya ingetin jangan copy paste karena output nanti ini saya minta masukin ke dalam jurnal. Ya, saya minta dimasukin ke dalam jurnal. Jadi tolong jangan di copy paste dari sumber orang karena jurnal itu dia sudah punya aplikasi Turnitin yang bisa mendeteksi tingkat plagiarismenya. Kalau salah ketik ini ya dibenarin ya. Sebagian tuh. Kalau pakai Google Doc enak dia otomatis. Penelitian orang nanti panjang kan. Nah, kata-kata ini jangan diulang, jangan dipakai. Uraian latar belakang di atas, nggak usah. Langsung rumuskan masalah. Ya, ramifikasinya apa? Terus justifikasi dan tujuan penelitian. Ya. Ya, Bu. Nah, ini kalau di judul Devi pakai studinya cross-sectional,
Tapi di judulnya cuma melihat stres doang. Variabel yang dipakai apa nih? Stres doang kah? Iya, Bu, stres doang. Berarti terus tambahin lagi ya, Bu? Karena kalau cross-sectional itu dia kan apa ya, konsepnya itu dia melihat faktor risiko. Ya, dia melihat faktor risiko, maka tidak boleh hanya satu variabel aja. Ada variabel yang lain nggak? Belum kepikiran sih, Bu, kalau sekarang. Mungkin nanti pas revisi lagi. Karena kan yang mempengaruhi siklus menstruasi nggak cuma stres aja. Misalnya ada pola makan, ya. Ada tuh makanan-makanan apa yang bisa mempengaruhi siklus menstruasi. Makanan yang tinggi glukosa dan lain-lain, itu ada teorinya. Kamu bisa masukin di situ. Jadi nanti kamu cari pola makan di sana atau kebiasaan konsumsi makanan manis. Itu bisa masuk ke siklus menstruasi. Sama misalnya aktivitas fisik, Devi, frekuensi olahraga. Ya, kayaknya ada teorinya tuh. Ya, frekuensi olahraga. Iya, Bu, banyak. Iya, cari ya. Terus berat badan, tinggi badan juga bisa IMT, nanti kamu cari hubungannya bisa. Jadi nanti tinggal di kuesioner tinggal ditanya berapa berat badan terakhir, misal dalam 1 bulan terakhir, sama tinggi badan saat ini berapa. Nanti tinggal kamu hitung IMT-nya. IMT dengan siklus menstruasi. Bisa juga kan? Jadi di situ nanti kamu kategorikan jadi obesitas, bisa. Nggak usah banyak pertanyaan, hanya 2 variabel itu. Ya. Iya. Terus. Sudah. Depression Anxiety Scale, oke. Oke, jadi siklusnya normal sama tidak normal ya. Iya, Bu. Nah, ini nanti N-nya diganti ya. N-nya diganti sama yang sudah tadi saya arahin ya. Devi sama Ara. Oke, teknik metodenya udah oke. Nah, di dalam jurnal itu tidak ada poin-poin ABCD sama 1, 2, 3. Jadi dibikin narasi semua, ya. Kriteria inklusinya dibuat kriteria inklusi dan eksklusi, dibuat dalam 1 paragraf. Geser sih. Ya, semuanya sama nih, dibuat dalam 1 paragraf. Kemudian kriteria eksklusi itu adalah bukan kebalikan dari kriteria inklusi. Ya, mahasiswa FKM UMJ kok jadi eksklusi? Maksudnya kayak semuanya gitu, Bu. Semua mahasiswa gitu. Oh, enggak, itu bukan eksklusi. Ya. Kalau tidak bersedia juga bukan eksklusi. Mahasiswa yang tidak memiliki gangguan. Nah, kamu kalau kamu jadikan ini inklusi, yang kamu teliti cuman yang punya gangguan aja. Sedangkan di sini kamu bilang kamu akan kategorikan menjadi siklus normal dan tidak normal. Kalau yang punya gangguan, maka semuanya nanti tidak normal loh. Kebayang nggak, Ara sama Devi? Iya, Bu. Ya nggak? Nanti nggak bisa dibikin tabel 2 kali 2. Maka harusnya semua, baik yang normal maupun yang tidak normal, kamu harus masukkan sebagai kriteria inklusi dan eksklusi ya. Jadi di sini bukan kriteria inklusi. Oke. Eksklusi itu tidak wajib ada, ya. Tidak wajib ada. Berarti kalau nyantumin inklusi doang apa ya, Bu? Enggak apa-apa. Daftar pustakanya
Ini baru 5 ya daftar pustakanya, ntar tambahin lagi ya. Iya, Bu. Oke. Nah, ini Masih bingung. pola menstruasi, nah siklus menstruasi tidak atur. Ini sumbernya dari mana nih? Dari skripsi, Bu. Jangan, kamu cari dari teori ya. Buku-buku Iya, Bu. Kespro Itu gitu loh. Kespro kesehatan Iya, reproduksi remaja misalnya, atau teori siklus menstruasi itu kayak gimana ya. Teori pola menstruasi itu kayak gimana, ini nggak masuk nih kalau dijadiin, ini kerangka teorinya ganti ya. Kalau dijadiin ini. Iya, Bu. Kerangka konsepnya juga nanti tambahkan variabelnya. Kemudian instrumennya oke. Ini udah terstandar ya? Iya. Iya. Banyak banget pertanyaannya. Ini Iya, pilihannya apa nih? 1, 2, 3. Oh, ini standar stres ya? Iya, stres. Ngitungnya lumayan. Iya. Nah, ini siklus menstruasi yang ditanya nanti tolong jelaskan pakai definisinya yang awam ya. Misalnya dalam berapa bulan terakhir ya. Bagaimana siklus menstruasi saudari ya, terus jumlah hari ya, jumlah harinya terhitung hari pertama itu apa, jarak bagaimana jarak, misalnya kamu cari tanyanya dalam 3 bulan terakhir, misalnya dalam 3 bulan terakhir bagaimana jarak antara mens setiap bulannya. Ini siklus itu kan jarak dari pertama mens sampai ketemu mens lagi kan. Di sini kurang dari 2 normal, jangan dijawab normal. Nggak boleh, ntar dia milihnya yang normal. Ya, kurang dari mana? Kurang dari 21 hari, 21 sampai 35. Lebih dari 35 hari. Definisi istilah medisnya nggak boleh kamu tulis di sini supaya nanti yang milih itu respondennya dia nggak ada kecenderungan, oh saya pengen dibilang normal, itu nanti bias loh. Ya, saya pengen dibilang normal. Nah, keluhannya dibikin ini aja pilihan. Ya. Pilihannya apa? Kram perut misalnya. Terus mual, muntah, pingsan, misalnya sakit kepala. Apa gitu ya. Nah, ini bisa jawaban lebih dari 1. Ya, misalnya nafsu makan meningkat atau nafsu makan menurun. Badan pegal-pegal gitu ya, sesuai sama teori ini. Gak apa-apa, ini nanti buat tambahan informasi kamu secara deskriptif aja gitu. Tadi pesan saya, Dev, kamu tambahin variabelnya ya, tapi yang untuk ukur stres emang banyak banget sih ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Nanti kalau mau tanya buat yang kerangka teori mungkin VCMI saja kali ya kita. Boleh. Boleh. Nah, saya minta minggu depan sudah dimasukkan kuesionernya ke dalam ini ya,
ke dalam apa namanya Google Form ya. Semuanya pakai Google Form kan? Iya. Iya, semua kelompok pakai Google Form. Terus apa namanya? Teknik samplingnya stratified random sampling. Kenapa dibagi stratified? Ini kan kan fakultas yang per kelas ya. Nanti kamu jelasin di sini. Di sini siapa namanya Kita pakai Devi? angkatan Kan 2017 2018 ya. Di sini kamu Iya, Bu. jelasin. Nih, 2017 itu ada berapa kelas? Ya. Ada berapa kelas? Jumlah tiap kelasnya berapa? Berapa perempuan? Karena perempuan doang kan? Terus 2018, nah ini 2017 dan 2018 ada berapa kelas? Jumlah tiap kelasnya berapa? Berapa perempuan? Berapa mahasiswi? Nah kemudian kamu tambahkan lagi karena stratified random pemilihan keterwakilannya gimana? Ya, dijelasin. Dari setiap kelas itu cara milihnya gimana? Oke? Kan kalau stratified itu bisa pakai simple random, bisa pakai sistematik kan? Iya. Nah, nanti dijelasin ya. Ini yang tadi Oswin kayaknya dia belum jelasin teknik sampling, tolong dijelasin ya Win. Sama siapa tadi satu lagi. Ini hari ini kita nggak bahas SPSS, kita bahas apa namanya? Hasil ini kamu aja. Saya pengennya nanti minggu depan sudah sebar kuesioner. Kelompok 4 siapa? Kelompok 4 siapa? Ada nggak? Saya Miss. Lintang sama Gina ya? Saya Miss. Oke. Ya. Terus nih. Ini udah ke-save kan? Nah, yang coret-coretan saya kayaknya udah otomatis kesimpan di Google Doc ya. Saya tutup aja. Nggak perlu di-share. Nih, sama nih, mempengaruhi juga tadi ya. Gina sama Lintang diganti, berhubungan. Berarti outcome-nya stres ya. Gina sama Lintang ya. Iya, Miss. Ini benarin. Ini nggak usah nih. Ini nggak usah terlalu panjang. Tuh. Oke, 1,5 halaman ya. Balik aja deh. Oke, nggak apa-apa deh. Penelitian. Ini udah pakai Mendeley belum? Udah, Miss. Satu angkatan doang. Tuh. Iya, Miss. Nggak boleh Slovin ya. Ganti ya. Gina sama Lintang ganti. Pakai uji. Iya, Miss. Beda 2. Aduh, Ade jangan ditarik bundanya. Proporsi. Dah. Uji beda 2 proporsi. Kemudian N-nya nggak mungkin dapat 55 karena terlalu sedikit. Samplingnya itu tolong. Oh, Nanda sinyalnya jelek. Oke. Samplingnya tolong di gunakan tekniknya ya. Tekniknya mau apa? Uji chi-square. Nah, diambil yang mana? Usia, jenis kelamin, IPK, beban kuliah.
Hubungan rumah sama pandemi. Oke. Jenis kelamin laki-laki perempuan. Tinggal dengan orang tua atau tinggal dengan kerabat. Kerabat bisa ya, kalau misalnya dia nggak sama orang tuanya, sama om, sama tante. Bisa kan? Bisa, Miss. Iya. Ini seperti ini nggak ini loh. Nggak bisa begini loh. Kalau jawaban di Google Form nggak bisa begini loh. Ya, tidak. Kemudian baru pertanyaan nomor 5 tambahin ya. Organisasi apa yang Anda ikuti? Ya. A, misalnya BEM, FKM, IMM, apa-apa sebutin, dan ini bisa jawaban bisa lebih dari 1. Nah, pakainya checkbox ya. Kemudian ini nanti pilihannya tidak ikut organisasi apapun. Nah, ini dicentang. Nah, ini disebut organisasi internal, berarti ini internal. Ini eksternal. Ini sama nih. Kalau jawabannya iya, ada pertanyaannya tambahan kayak gini. Ya, nggak bisa seperti iya sama tidak doang. Kemudian nanti pilihannya itu pertanyaan berikutnya ya. Organisasi eksternal apa? Ya nanti dibenerin sendiri ya, saya acak-acak nih. Misalnya apa? Di SMKMI misalnya. Terus D-nya apa? Gitu ya. Terus C-nya tidak ikut organisasi eksternal. Ini checkbox juga. Terus apakah belakangan ini faktor eksternal pandemi? Bukan. Siapa Lintang? Osin kalau mau Sajuma silahkan. Kita lanjut bahas analisis minggu depan ya. Lintang, Gina dijawab dong. Ini untuk menilai variabel apa? Itu ini sih, Miss, lingkungan. Beban kuliah. Kalau ini? Sebenarnya yang pandemi itu nggak jadi diambil. Nggak jadi diambil, terus? Iya. Jadinya Iya, jadi lingkungan itu masuk aja. ke beban. Iya, lingkungan. Kalau definisi bosan kan feeling-nya tidak terukur. Maksud saya pertanyaan ini kalau diuji validitas nggak akan valid kayaknya. Ya, 6 sama 7 nih kurang gimana gitu ya. Kurang bagus pertanyaannya ya. Terus dia mewakili yang mana? Mewakili yang mana? Kalau mau, kan ini ngomongin stres ya. Kamu fokus aja justru sama yang faktor pandemi aja. Kenapa? Karena selama pandemi ini kamu perlu bikin pertanyaan detail tentang durasi menggunakan handphone, durasi menggunakan video conference. Bisa.
kan bisa mempengaruhi stres ya, kalau sering terpapar sama media itu. Kemudian tingkat, ya misalnya dalam 1 hari atau 1 minggu, misalnya misalnya kamu bikin pakai rentang jam aja, ya misalnya 3 jam, B berapa jam misalnya, misalnya pakai rentang, misalnya 3 sampai 4 jam, 5 sampai 6 jam, 7 sampai 8 jam misalnya, ya. Iya, Miss. Dalam 1 hari misalnya gini. Kemudian beban tugas. Beban tugas yang diberikan dosen bisa, ya. Tapi mengukurnya dengan skala apa ya? Misalnya wajar, atau misalnya kamu bisa bikin pertanyaan yang dikembangkan lagi dari sini beban tugasnya, beban tugas yang diberikan dosen. Nah, misalnya gini, pertanyaan pertama, ini kategori beban tugas, misalnya apakah setiap dosen mata kuliah memberikan tugas, ya misalnya ya tidak, ya tidak, atau misalnya apa ya, maksud saya tuh ada yang jawabannya iya semua, sama sebagian saja, sebagian dosen tidak ada tugas sama sekali. Ya, semua dosen, sebagian dosen, sama tidak ada tugas sama sekali. Terus apa namanya, frekuensi bisa ditanya berapa lama waktu mengerjakan tugas yang diberikan. Tanya rata-rata. Kemudian bisa kayak gini loh, kamu nanya ya. Jadi tuh yang jadi variabel apa namanya, beban kuliah tuh nggak cuman nanya beban tadi kayak mana ya, gini doang, nggak cuman kayak gini doang teman-teman ya, nggak cuman gini doang, itu nggak bisa terukur. Berapa lama waktu rata-rata mengerjakan tugas yang diberikan dalam seminggu? Dalam seminggu misalnya butuh waktu berapa lama sih kerjain tugasnya? Berapa jam? Kamu kan mahasiswa bisa prediksi ya, butuh waktu berapa lama sih ngerjain tugas dalam seminggu gitu. Misalnya durasikan seminggu ini misalnya 1 sampai 3 jam misalnya, 4 sampai 6 jam, misalnya 7 sampai 9 jam misalnya, terus 10 sampai 12 jam per minggu loh, per minggu ya. Atau misal kamu bikin standar yang lain. Terus apa lagi ya? Ada pertanyaan juga yang kamu tanya, misalnya apa namanya, gadget tuh bahasa gawai ya, jenis gawai yang digunakan mahasiswa. Ya, yang paling sering laptop atau handphone. Untuk video conference, karena kan kalau kuliah semuanya pakai Vicon kan. Oswin mau Jumatan silakan ya Win. Terus
Jadi kita bisa lihat distribusinya dia lebih bebannya itu di mana ya. Kemudian nanti kita kaitkan satu-satu. Terus apalagi gitu, kamu bikin pertanyaan kayak gitu ya, Lintang sama Gina ya. Dibikin pertanyaan nanti dikonsulkan ke saya. Ya, Miss. Kayak gitu ya. Jadi Ya, kan di Miss, fase nanti itu, divalidasi abis itu. ini kan tidak terstandar ya. Terus Ini sesuai DAS. kenapa? Iya, ini udah terstandar kan? Yang stresnya udah terstandar kan? Nah, ini kan pertanyaan yang kamu tanyain kan, ini kan pertanyaan organisasi. Pertanyaan yang dibuat sendiri, ya kan? Coba dibuat dulu, kemudian diujikan nanti, diuji validitas. Ambil aja berapa? 15 orang pertama buat ngisi secara random. Terus uji validitas, gampang kok uji validitas, jangan takut. Terus yang penting kita udah uji gitu. Kalau udah uji nanti kalau emang gak valid ganti redaksi, udah selesai, tinggal tetap bisa disebar. Beban tugas, terus apalagi yang kamu mau lihat? Ya. Lingkungan rumah. Misalnya apakah lingkungan tempat tinggal Anda kondusif untuk melakukan perkuliahan jarak jauh, ya, pikon sama penugasan, misalnya mengerjakan tugas. Nanya iya atau tidak. Nah, kemudian kalau yang tidak kondusif, misalnya seperti apa? Bisa tanya. Nanti kamu bisa jelas tambahin ini di bagian pembahasan. Tidak kondusifnya seperti apa? Misalnya sulit. Jika tidak kondusif, seperti apa? Misalnya sulit jaringan internet. Ya, misalnya. Terus tidak ada laptop, misalnya. Terus rumah selalu ramai, misalnya ya, jadi berisik gitu, nggak bisa dengerin, atau apa, misalnya lain-lain. Nanti kamu kasih jawaban kosong di sini lain-lain. Kalau di Google Form bisa. Jadi nanti kamu dapat alasannya. Ini bagus kok, saya senang ya, tapi saya mau bantu. Jadi Gina sama Lintang dikerjain ya, nanti saya bantuin. Nah, tadi apa? Ya, Miss. Halo, saya mau nanya apa ya? Nah, ini domisili, saya mau minta domisili ya. Di mana, di kota apa atau di provinsi apa? Provinsi aja deh, karena kan banyak yang balik kampung kan? Ya, banyak yang pulang kampung ya? Iya. Ya, Apa Miss. Anda tinggal selama pandemi, selama pembelajaran jarak jauh berlangsung, ya, sejak Maret sampai sekarang, sampai Oktober ini. Ya, jadi kita bisa tahu distribusi mahasiswa kita tuh ada di mana sih. Jadi kalau menurut saya pengennya justru kamu nanyain ke semua angkatan deh. Ya, dari 2000. Kalau yang mahasiswa baru nggak usah juga nggak apa-apa. Minimal 3 angkatan nih. Yang angkatan kamu, angkatan adik kelas kamu duanya, ya, dua angkatan di bawah tuh angkatannya si Sadam sama si Zikri ya. Sama angkatan Zikri itu coba deh kamu tanyain tuh. Ya. Ya, Itu Miss. bisa 3 angkatan kamu minta untuk mengisi ini. Provinsi apa? Nanti kamu kasih pilihan ya. 34 provinsi ini kamu kasih pilihan. Nanti cari daftar provinsi, kamu masukin. Nanti pakai drop down gitu. Nanti mereka tinggal pilih. Jangan suruh ngetik sendiri. Kalau suruh ngetik sendiri ntar salah ketik. Ya, provinsi aja yang ditanya, nggak usah kota atau nggak usah desa, nggak usah alamat, nggak usah. Terus angkatan ditanya ya, angkatan berapa? Oke, umur, jenis kelamin, IPK terakhir.
boleh kayak gini. Itu ya. Jadi Iya, eh, Miss. yang diukur juga lebih bagus gitu nanti hasilnya. Gina sama Lintang. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Udah sih, Miss. Paling nanti tinggal dikonsulin ke Miss aja ya, Miss. Iya, boleh. Kuesionernya. Di luar, maksud saya kalau emang udah selesai sebelum Jumat depan, itu dikonsulin fixnya, ya. Atau misalnya mau sekalian dibikin Google Form-nya nih. Jadi yang konsulin ke saya yang terutama adalah jumlah sampel minimalnya dapat berapa, ya. Jumlah sampel minimal dapat berapa sama Google Form. Google Form itu saya pengen seminggu ini sudah dibuat. Kalau misalnya udah buat sebelum Jumat udah selesai, boleh di-share ke saya linknya supaya saya lihat Google Form-nya. Di Japri aja nggak apa-apa, ini buat semua ini ya, buat semua apa namanya, semua kelompok silakan. Nanti saya kasih masukan di sana. Ya, saya kasih masukan di sana Google Form-nya seperti apa. Lalu kalau sudah oke, jadi Jumat depan kita sudah bisa ngumpulin data. Udah bisa nyebar kuesioner kalian ya. Jadi nanti pas saya jelasin analisis, kalian udah punya datanya dan udah bisa dianalisis gitu maksud saya, teman-teman. Oke? Iya, Bu. Iya. Karena minggu depan saya akan jelasin analisis bivariat sama interpretasi. Jadi di sini di mata kuliah ini lebih kepada aplikasi penggunaan SPSS sama bagaimana sih cara bikin jurnal yang baik gitu. Oke. Iya, Bu. Jelas? Buat kelompok yang belum saya koreksi, ada kelompok 5, 6, dan 7. Ya, kan ini udah 4 ya, ini udah 4 kelompok yang saya kasih masukan hari ini ya. Kelompok 5, 6, dan 7 nanti bisa, tadi masukan saya secara umum bisa dibenerin dulu. Terus kalau ada part-part yang bingung, intinya adalah di bagian pendahuluan tuh jangan terlalu banyak teori, ya langsung hasil penelitian sama besaran masalah dari suatu negara, dikerucutkan provinsi sama kota, hasil penelitian orang, rumusan masalah kamu apa, sama tujuannya. Ada di situ di latar belakang itu sudah sangat cukup. Terus di metode yang harus ada populasinya siapa, sampelnya, jumlah minimalnya berapa, ya siapa yang jadi sampel, kriteria inklusinya, kemudian apa namanya, teknik samplingnya seperti apa, ya. Itu yang perlu dimasukkan di dalam metode. Dan waktu pengumpulan data. Nanti dimasukin ya semuanya. Jadi targetnya kita itu mengumpulkan data Jumat depan. Ketika saya bilang oke, sudah bisa, Jumat depan, 2 minggu cukup nggak? Apa 1 minggu? 1 minggu cukup nggak? 2 minggu, Bu. 2 minggu ya? Oke, 2 minggu ya. 2 minggu dari tanggal 16, dari tanggal 23 sampai tanggal 6. Jadi nanti tinggal setelah pengumpulan data tinggal analisis. Gitu ya. Tinggal analisis. Kita UTS tanggal berapa sih? Udah azan? Kayaknya udah cukup. Nanti yang belum saya kasih masukan secara langsung bisa ngejapri saya mau ditanya apa. Nanti minggu depan saya kasih, kalau udah masuk ke bagian hasil yang saya koreksi yang kelompok 5, 6, 7. Kalender. Miss 2 belum. Ah, kelompok 2 belum? Sorry, kelewat kelompok 2. Tadi belum datang katanya si Nandanya. Kita UTS itu mana ya? Mana sih? Ujian tuh warnanya apa? Tanggal 2 November ya UTS ya? Tanggal 2 November UTS, artinya tanggal 6. Nah, tanggal 6 itu kan selesai pengumpulan data. Saya pengen kita tetap kelas. Jadi analisis data ini nggak ada ujian secara ini ya teman-teman, secara tertulis di apa namanya, e-learning nggak ada, soal PG esai gitu nggak ada, tapi lebih kepada langsung kamu proses bikin jurnal sampai terpublikasi, itu yang akan saya jadikan nilai akhir. Ya, sama nanti kalau jurnalnya sudah submit, baru kita masuk ke EPI Info. Nanti ada di UAS,
Di UAS itu epi info paling praktikum juga sama, cuman nggak ngumpulin data penelitian lagi, tapi praktik ikut dari udah ada contoh kasusnya, tinggal kamu analisis aja. Gitu ya. Oke, jadi nanti nggak ada UTS. Ada yang mau ditanyain? Patokannya tanggal 6 kita masuk aja ya. Hitungannya jamnya jam UTS, itu hitungan jam UTS, tapi saya akan bahas hasil pengumpulan data kamu. Ya, hasil pengumpulan data kamu bagaimana, nanti tolong ditampilin, terus kita olah bareng-bareng. Oke? Mungkin itu aja dulu. Udah azan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti nanti minggu depan kita bahas dari kelompok 2 ya. Kelompok 2, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Nah, waktunya terbatas nih. Intinya sih kalau input general dari saya harus diterapin sama-sama kelompok ya. Yang masukan-masukan umum tadi semuanya tolong diperbaiki. Pemilihan kata mempengaruhi itu jangan dipakai. Dan lain-lainnya tolong tadi didengarkan dan diperbaiki masing-masing jurnalnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan di Japri saya aja ya. Mulai dibikin kuesionernya di dalam Google Form, nanti saya kasih komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih, Miss. Assalamualaikum. Yuk, sama-sama.